Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita hari ini akan merenungkan lagi sedikit dari firman Tuhan. Dan saudara, sebagaimana kemarin kita belajar mengenai permulaan daripada iman. Dan biarlah saya harap saudara-saudara sudah membaca lagi ayat-ayat yang sudah saudara terima dan merenungkannya lagi, karena Roh Kudus bisa menerangkan kepada saudara lebih jelas lagi. Saya hanya bisa mengatakan sedikit, tetapi Roh Kudus akan bisa melanjutkannya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini, karena seluruh tema daripada pelajaran kita adalah faith over fear, atau iman mengalahkan ketakutan. Maka kemarin kita belajar sedikit mengenai iman. Nah, kita akan hari ini melihat mengenai takut. Ya. Mari kita pelajari dari mana takut itu asalnya. Saudara, pada waktu kita mau memikirkan atau mempelajari mengenai takut, perlu dicatat dahulu, saya bukan sedang berbicara mengenai takut yang sifatnya itu natural, bukan. Ya, ada takut itu yang nggak ada salahnya. Saudara takut misalnya, saudara itu naik ke atas pohon yang tinggi sekali, pohonnya besar dan tinggi. Setelah saudara sampai naik di atas dahan yang tinggi sekali, saudara melihat ke bawah, saudara merasa takut. Karena apa? Ternyata tinggi sekali. Dan pada waktu itu ada rasa angin bergoyang-goyang, saudara merasa takut. Nah, takut itu adalah natural fear. Gak ada salahnya saudara punya rasa takut itu. Bahkan rasa takut itu sebetulnya baik. Karena dengan adanya takut itu membuat saudara berhati-hati. Tapi kalau saudara nggak ada rasa takut sama sekali di atas, saudara bisa gegabah, saudara bisa seenaknya dan saudara bisa jatuh. Sebab itu takut yang seperti itu nggak ada salahnya. Itu memang sudah di-built in di dalam diri kita untuk membuat kita berhati-hati, supaya membuat kita tidak celaka. Bukan takut yang seperti itu yang sekarang sedang kita pelajari. Tetapi mari kita melihat takut yang dimaksud di dalam Alkitab. Takut yang sifatnya mencengkam, sifatnya membelenggu, sifatnya membuat kita jadi lumpuh, paralyzed, seperti yang gak bisa bergerak, tidak bisa bertindak apa-apa. Nah, itu takut yang seperti itu yang kita akan sama-sama selidiki dan pelajari. Apa firman Tuhan katakan mengenai takut itu? Saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, saudara bisa baca di situ. 2 Timotius yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, jadi saudara, di sini kita lihat pelajarannya dari ayat ini, dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi berarti nomor 1 pelajarannya, bukan Tuhan yang memberikan ketakutan kepada kita. Itu nomor 1 kita tahu. Yang kedua, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Yang kedua yang kita perlu tahu, ketakutan itu roh adanya. Jadi sekarang kita lihat, ketakutan itu bukan Tuhan yang memberi. Ketakutan itu di dalam ayat ini dikatakan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu roh adanya. Nah, sekarang kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, maka siapa yang memberikan kepada kita? Pasti iblis. Nah, dari sini kita tahu, iblislah yang memberikan kepada kita ketakutan. Dan saudara-saudara, iblis mau memberikan kepada kita ketakutan agar supaya ketakutan itu akan mencengkam kita, membuat kita paralyzed, membuat kita tidak bisa move, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan bekerja, Tuhan memberikan kepada kita iman. Tetapi iblis memberikan kepada kita ketakutan. Iman dan ketakutan itu opposite satu dengan yang lain, berlawanan satu dengan yang lain. Iman akan menarik
apa yang Tuhan janjikan untuk terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketakutan akan menarik apa yang iblis katakan untuk terjadi pada diri kita. Dan kita tahu, apa yang Tuhan katakan, janjikan buat kita, semuanya indah. Tetapi apa yang iblis mau katakan kepada kita, semuanya yang jelek. Itulah sebabnya kita jadi takut, gitu kan? Dan caranya iblis bekerja yaitu iblis memberikan pikiran kepada kita, pikiran yang negatif, yang menakutkan. Dan begitu pikiran itu masuk, kita langsung tercengkam gitu. Kalau kita meladeni. Sebab itu jangan kita ladeni, saudara. Kita harus waspada. Setiap kali ada pikiran yang negatif masuk ke dalam pikiran kita, kita harus waspada. Apakah ini iblis yang memberi? Kalau ini iblis yang memberi untuk membuat kita ketakutan, kita usir itu di dalam nama Yesus. Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengusir iblis. Nah, sekarang saudara-saudara, mari kita melihat suatu kejadian. Ya, saya ini sudah terangkat sebetulnya ini pada Bible Study yang saya berikan di video juga pada hari Kamis yang lalu. Jadi bagi saudara-saudara yang mendengarkan pelajaran Kamis yang lalu, saudara sudah mendapat pelajaran ini secara lengkap 1 jam waktu Kamis yang lalu di video juga. Nah, sekarang mari kita lihat, saya ulangi apa yang saudara sudah dengar, tapi saya tahu ada banyak saudara lain yang belum mendengar. Kejadian yang terjadi pada Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Saudara, di dalam kejadian itu, saudara perhatikan setiap kali saudara membaca firman Tuhan, perhatikan setiap kata. Karena firman Tuhan itu setiap kata ada maksudnya, ada artinya. Sebab itu jangan coba baca sepintas lalu aja. Di dalam Markus pasal 4 itu ada kejadian bahwa setelah Tuhan Yesus berkhotbah kepada banyak orang, kemudian hari sudah mulai gelap, dia menyuruh orang-orang pergi. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan kata-kata Yesus, marilah kita bertolak ke seberang. Maka murid-muridnya menyiapkan boat, ya, menyiapkan kapalnya. Yesus masuk ke dalam kapal, semua murid-muridnya ada di dalam kapal, dan mulailah mereka mendayung kapalnya ke tengah. Nah, Tuhan Yesus ada di buritan dan dia tidur di buritan. Kemudian pada waktu kapal itu sampai di tengah-tengah danau, terjadilah angin sakal. Kita tahu kejadian itu, terjadi angin sakal dan ombak yang besar sekali, sehingga angin itu mengombang-ambingkan kapal itu, dan ombak itu juga memasukkan air ke dalam kapal itu. Dan kita lihat di sini, semua murid-murid Yesus sudah kalang kabut, saudara. Mereka coba membuang air dari dalam kapal itu keluar, tapi air masuk lagi. Dan mereka semua panik. Padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang sudah bertahun-tahun ada di atas danau. Jadi mereka adalah nelayan-nelayan yang terlatih. Tetapi pada saat itu mereka ketakutan sekali. Berarti ombaknya tentunya besar dan mereka ada di dalam kepanikan. Di dalam kepanikan itu dia berkata kepada Yesus, dia membangunkan Yesus. Dan kata-kata mereka berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli kita mati?" katanya, "kita tenggelam." Tidakkah engkau peduli? Itu perkataan mereka. Yesus bangun. Begitu Yesus bangun, Yesus berkata kepada angin ribut itu dan kepada ombak itu. Langsung pada saat itu juga angin ribut dan ombak menjadi reda. Nah, setelah semuanya reda, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-40 kalau saudara perhatikan. Tuhan berkata begini. "Mengapa kamu begitu takut?" kata Yesus. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saudara, just 2 kalimat ini, saudara, perhatikan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara tahu, mengapa mereka jadi takut? Karena mereka tidak percaya. Tidak percaya apa? Tidak percaya apa? Tidak percaya perkataan Yesus. Nah, dari sini sudah perhatikan, ya. Takut datang karena
mereka tidak percaya kepada perkataan Yesus. Apa sih perkataan Yesus? Yesus berkata kepada mereka sebelum mereka pergi. Tuhan berkata begini, marilah kita bertolak ke seberang. Berarti saudara, itu perkataan itu lengkap. Marilah kita bertolak ke seberang. Jadi kalau Yesus berkata bertolak ke seberang, pasti mereka sampai ke seberang. Pasti mereka sampai ke seberang. Begitulah kuasa dari perkataan Tuhan. Tapi mereka tidak put attention kepada perkataan Yesus. Atau mereka tidak percaya kepada entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Yang jelas mereka tidak benar-benar memperhatikan perkataan Yesus. Itulah sebabnya mereka menjadi panik. Mereka menjadi ketakutan. Jadi saudara, ketakutan akan timbul pada diri kita kalau kita tidak memperhatikan janji Tuhan, tidak memperhatikan perkataan Tuhan dengan benar. Dan kadang-kadang kita tidak memperhatikan perkataan Tuhan dengan benar atau tidak percaya kepada perkataan Tuhan karena kita tidak mengenal Tuhan. Seperti yang kemarin kita pelajari. Kurangnya pengenalan kita kepada Tuhan itulah yang membuat kita seringkali tidak mengambil perhatian kepada perkataan Tuhan, atau kita meragukan perkataan Tuhan itu betul atau tidak. Jadi kalau kita melihat di sini, mengapa mereka ketakutan adalah karena Tuhan berkata, mengapa engkau tidak percaya? Tuhan tidak berkata, marilah kita menyeberang dan tenggelam di tengah-tengah. Enggak. Tuhan tidak berkata, marilah kita bertolak dan tenggelam di tengah jalan. Tidak, Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Berarti pasti sampai ke seberang. Karena perkataan Yesus itu ya dan amin. Nah, karena mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus atau tidak percaya kepada perkataan Yesus, itulah sebabnya mereka ketakutan, saudara. Jadi perhatikan, saudara. Kalau saudara sekarang ada di dalam ketakutan, kalau saudara sedang menghadapi coronavirus dan sebagainya, saudara takut, saudara, apakah saudara membaca firman Tuhan? Apakah saudara merenungkan firman Tuhan? Tuhan sudah memberikan jawabannya, saudara. Di Mazmur 91 saudara baca, Tuhan berkata, Tuhan akan meluputkan kita dari segala wabah itu. Bukan berarti bahwa kalau Tuhan sudah janjikan kita sembrono, kita seenaknya. No, kita harus hati-hati, saudara. Kita tetap hati-hati. Kita harus menurut kepada peraturan yang negara berikan kepada kita. Kita harus obedient. Tetapi the point is, kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka ketakutan tidak akan sampai kepada kita. Ketakutan tidak akan timbul di dalam hati kita. Sebab itu biar pada hari ini, saudara-saudara, ayat yang kita sama-sama renungkan tadi adalah 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi yang memberikan pada kita adalah iblis. Yang kedua, kita harus memperhatikan perkataan Yesus dan pegang kencang-kencang supaya tidak ada ketakutan yang dapat masuk ke dalam diri kita. Sampai di sini dulu. Ketemu lagi besok.